Hari ini sesuai dengan permintaan panitia Pak, kita akan sedikit meng-highlight tentang menjadi pribadi yang bersyukur, ya, temanya. Nah, pertanyaan saya adalah hari ini, apa itu bersyukur Pak? Boleh dibantu Pak? Boleh satu orang? Boleh Bapak? Ada ciri-ciri pekerja yang bersyukur pada dirinya, ya. Kapasitasnya besar, melihat sesuatu nggak sempit, dia tidak terbatas dengan materi yang dia punya untuk berbagi. Dengan terbatasan saja dia mau berbagi Pak. Kemudian kejernihan pandangan. Ketika dia tadi dijatuhin air pertama kali dia lewat Pak, apa respon yang dia lakukan? Masih ingat tadi lihat? Apa Pak responnya Pak? Begitu jatuh, mendahin pot. Mungkin kalau saya beda Pak, mungkin ya. Begitu kena ini langsung saya marahin, weh siapa ini yang nyiram ini? Mungkin kayak gitu responnya sebagian orang, sebagian besar, tapi dia tidak. Dia responnya lain, oh ini kalau ini jatuhnya kena tanaman, wah ini bagus nih sekalian tanaman disiram. Kejernihan dia, pandangan dia. Dia juga memiliki keberuntungan besar Pak. Banyak yang sayang sama dia, nggak cuma tanaman, binatang, nenek-nenek, ya. Ada terus wanita yang di bis. Keberuntungan dia Pak, ya. Dia mendapatkan apa yang tidak selalu uang berikan. Tadi kasih sayang, kepercayaan, dan dia banyak memberi manfaat. Jadi manfaat bersyukur itu adalah satu, kita akan merasakan keberkahan hidup. Yang kedua, dengan bersyukur kita merasa tercukupi atas rezeki yang didapat. Rezeki yang disyukuri bisa memberikan manfaat bagi orang lain sehingga mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Nah, saya men-highlight yang statement ini Pak. Rezeki yang disyukuri bisa memberikan manfaat bagi orang lain sehingga mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Jadi karena dengan syukur itu kita bisa menemukan makna dan dari setiap kejadian dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pekerjaan sehari-hari Pak. Rezeki itu bukan soal apa yang bisa dibeli, ya, apalagi duitnya berapa, gajinya berapa. Banyak orang yang gajinya besar tapi rezekinya kecil. Jadi gini, kadang-kadang kita keliru Pak, mengartikan bahwa rezeki itu adalah gaji yang besar, pendapatan yang besar. Kita kadang-kadang juga keliru mengartikan bahwa satu-satunya jalan rezeki itu adalah pekerjaan. Ada orang yang gajinya besar, rezekinya kecil Pak. Saya ulangi, gajinya besar, rezekinya kecil. Ada yang bisa ngasih contoh Pak? Sakit-sakitan. Nah gini, saya pernah cerita. Suatu saat saya lagi makan gitu bersebelahan sama seorang pengusaha sukses. Saya tahu dia pengusaha sukses. Jadi saya makan dengan lahap Pak. Lagi makan, itu bapak itu ngeliatin saya terus gitu ya, kayak cemburu kayak apa gitu kayaknya. Dia cuma minum air putih, pegang air putih. Jadi saya penasaran, saya tanya, Pak kenapa nggak makan? Nasib saya Mas. Loh kok maksudnya gimana Pak nasib saya? Dulu waktu muda saya tuh pengen beli makanan enak, gak ada uang ya, gak ada duitnya, gak mampu. Sekarang saya sudah bisa beli apapun mampu. Tapi ketika apa Bapak bilang, oleh dokter gak boleh Pak. Kalau saya yang gurih-gurih, kata dokter awas kolesterol. Ketika mau makan yang asin-asin, dibilang awas apa Pak? Hipertensi. Yang manis-manis, kata dokter awas diabetes. Bahkan makan kacang aja nggak boleh Pak. Apa kata dokter? Awas asam urat. Di situ saya merasa bersyukur luar biasa Pak. Saya merasa jadi orang kaya, lebih kaya dari beliau.
Jadi kalau kita selalu bersyukur bisa membuat Anda merasa lebih tenang dan bahagia. Ada banyak kenikmatan yang diberikan Tuhan sejak kita lahir hingga sekarang. Keluarga yang baik, gitu kan. Kecukupan makanan, kita makan sehari-hari itu enggak kekurangan. Tempat tinggal nyaman, rasa aman dalam bekerja. Ini rasa aman dan dalam bekerja ini yang sekarang banyak kita. Saya sudah tanya-tanya, alhamdulillah di Pelindo khususnya Jasa Armada Indonesia nggak ada pengurangan karyawan selama COVID ya Pak ya. Jadi ciri-ciri orang bersyukur apa? Gak gampang mengeluh Pak. Merasa cukup atas nikmat Tuhan, terhindar dari keegoisan dan hidupnya relatif tenang dan damai. Nah sekarang mengapa kadang-kadang ada orang yang sulit sekali untuk mensyukuri Pak? Baik, saya akan coba membahasnya dengan sebuah ilustrasi. Ada yang aneh Pak dari gambar ini? Ini boleh dikatakan talinya bukan tali biasa Pak. Anggap aja tali rapia lah. Diikat di pohon. Menurut Bapak, gajah ini bisa lepas nggak Pak? Sangat bisa dengan kekuatannya, dengan postur tubuhnya, dengan pohon yang kecil, dengan tali yang rapuh. Mestinya seperti itu. Cuma saya akan sedikit cerita tentang gajah di Lampung, Waikambas. Pernah dengar? Ada yang orang Lampung sini? Bapak pernah mengetahui nggak bagaimana cara mereka menjinakkan seekor gajah? Gajah liar kemudian dijinakkan. Pernah dengar? Jadi gajah tuh awalnya setelah ditemukan ditembak, dibius, tembakan bius. Gajah itu pingsan. Jadi gajahnya akhirnya diposisikan dengan diikat dengan rantai kapal yang besar. Ya, intinya gajah itu nggak bisa bergerak ke sana kemari. Kalau dia bergerak, ngamuk, dia jatuh lagi Pak, kakinya lecet. Bangun lagi, ngamuk lagi, jatuh lagi. Berulang-ulang seperti itu sampai dia lemas. Begitu dia sudah kehabisan tenaga, dikasih makan sama si pawang. Sampai dia punya tenaga lagi, punya kekuatan lagi. Berdiri lagi dia, ngamuk lagi dia, jatuh lagi Pak. Dan polanya ini akan berlangsung selama rata-rata 2 minggu katanya. Bayangkan 2 minggu dengan kejadian yang berulang-ulang. Akhirnya di pikiran oleh gajah itu, mindsetnya gajah akan berpikir begini. Kira-kiranya begini ya. Ngapain aku ngamuk-ngamuk lagi? Aku gak ngamuk pun aku dapat makan. Ya kan? Dia ada perasaan trauma Pak. Gak mau lagi dia ngamuk. Ketika mindsetnya sudah terbentuk seperti itu, maka pawangnya akan melepaskan rantainya, diikat saja dengan tali rapia yang kecil, ditaruh di pohon, ya gajah itu gak akan lari. Itu caranya mereka Pak. Oleh para ahli psikolog itulah yang dinamakan penjara mental. Sayangnya penjara mental itu tidak hanya terjadi di gajah. Kalau kita berbicara tentang kenapa orang tadi tidak susah sekali untuk bersyukur, mungkin ini Pak penjara mentalnya Pak. 1, gak pernah merasa puas, gak mengakui dan terus meremehkan kekuasaan Tuhan. Tidak dapat menerima kondisinya dengan apa adanya. Ya. Kemudian kurang iman. Jarang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Sehingga ingin melakukan sesuatu untuk memenuhi hasratnya. Jadi deskripsikan kata cukupmu agar datang kata syukurmu. Bantu orang lain untuk mendapatkan kata cukupnya. Utamakan keberkahan bukan kekayaan.